Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim. Al-wasil alim. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bila Allah mengizinkan, setelah tadi kita memuji Allah dan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang masuk Islam bisa dibilang termasuk orang yang cukup agak terakhiran. Walaupun bukan paling belakang, tapi beliau masuk Islamnya cukup agak terakhiran. Tapi ternyata yang datang belakangan bukan berarti dia akan selamanya tertinggal. Dibuktikan oleh sahabat yang satu ini. Beliau memang datang masuk Islam termasuk yang belakangan, tapi prestasinya menjadi garda yang paling depan. Tapi apa yang beliau torehkan dahsyat luar biasa. Tapi apa yang beliau perjuangkan sungguh di luar dari yang kita duga. Anak muda yang satu ini menjadi pelajaran buat kita bersama-sama. Tentang gambaran semangat anak muda yang tetap akan terus-menerus semangat belajar apapun yang terjadi. Tetap akan terus-menerus mengukir yang terbaik apapun yang terjadi. Bahwa anak muda harus menjadi garda terdepan dalam kebaikan dan di dalam kebermanfaatan. Ternyata gak cuma anak muda dan semua kaum muslimin harus menjadi garda terdepan dalam kebaikan. Siapa anak muda yang sebentar lagi mau kita bahas? Adalah beliau, sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, atau yang dikenal dengan nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah beliau mengatakan dalam sebuah statementnya, beliau mengungkapkan wujud cintanya beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sesungguhnya aku suka berjumpa denganmu. Maka sukailah pertemuan denganku. Sebagaimana yang saya nukilkan di dalam kitab yang berjudul Ashabur Rasul di jilid yang ketiga, di bab yang pertama di jilid yang ketiga ini. Karya Syekh Mahmud Al-Misri. Apabila kita ingin berbicara tentang satu sahabat yang mulia ini, maka kisah-kisahnya begitu indah dan epik. Kita berbicara tentang seseorang yang menjadi samudra dari luasnya ilmu hadis. Kita mau belajar dari seseorang yang banyak para sahabat, para tabi'in menimba ilmu dari beliau. Sebentar lagi kita akan menimba dari sosok anak muda yang tak kenal putus asa, terus-menerus berjuang, mengukir kebaikan demi kebaikan, kebermanfaatan demi kebermanfaatan bagi kaum muslimin dunia sejak saat itu sampai hari kiamat kelak. Anak muda ini, anak muda yang Nabi SAW mencintai beliau dan beliau pun sangat mencintai Nabi. Yang beliau, anak muda tersebut, Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah, selalu mengikuti Nabi SAW. Kemanapun Nabi pergi, menimba ilmu dari Nabi.
ingin tahu gimana cara jalannya Nabi. Selalu ingin tahu bagaimana Nabi mendahulukan dari ketika beliau memakai sandal. Bagaimana sisiran Nabi. Nah, apa yang Nabi paling sukai? Apa yang Nabi SAW paling tidak sukai? Dari beliau nanti kita akan mengupas jauh lebih banyak tentang kehidupan beliau, tentang perjuangan, dan tentang pengorbanan. Teman-teman yang disayang Allah, kita kembali berjumpa dalam sirah Nabawiyah, lebih tepatnya sirah sahabah. Karena kalau kita bicara sirah Nabawiyah, itu berkisah tentang kisahnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi lebih dekat kepada bahasan sirah sahabah. Kisah orang-orang hebat yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu an. Ia adalah penghulunya para hafiz. Ia termasuk sahabat yang cukup agak terakhir masuk Islam. Walaupun belum terakhir banget. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah saat dimana Nabi wafatnya tahun 10 Hijriah. Berarti 7, 8, 9, 10. Hanya ada waktu 4 tahun beliau menimba ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kisah-kisah selanjutnya? Lantas bagaimana perjuangan beliau ketika beliau menyadari bahwasanya diri beliau adalah orang yang cukup terakhir masuk Islam? Apa semangat beliau sehingga beliau menjadi muaranya para hafiz, penghulunya dari para hafiz? Banyak sahabat menimba ilmu kepada beliau, bahkan tabi'in pun juga sama menimba ilmu pada beliau. Kita simak kisahnya setelah pariwara berikut ini. Baik teman-teman yang disayang Allah, kaum muslimin dimanapun berada, kita masih di dalam bahasan sirah sahabah. Kisah tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Di mana kalau kita coba berhitung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat tahun 10 Hijriah, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Itu maknanya ada 4 tahun masa di mana Abu Hurairah radhiyallahu an belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para tabi'in menimba ilmu pada beliau, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah pun menimba ilmu kepada beliau. Sampai dikatakan di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Aulia di jilid yang pertama halaman 379, bahwa dikatakan di dalam nukilan kitab tersebut, yang belajar langsung dari Abu Hurairah, yang belajar langsung kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dari sahabat dan dari tabi'in, jumlahnya mencapai 800 orang. Jumlahnya 800 orang yang menimba ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kok bisa seseorang yang termasuk agak belakangan masuk ke dalam Islam, bertemu dengan Nabi, menimba ilmu dari Nabi langsung hanya 4 tahun, dari tahun 7 Hijriah ke tahun 10 Hijriah, 7, 8, 9, 10, 4 tahun belajar bersama Nabi, bisa menjadikan dirinya samudra tempat di mana orang-orang mengambil air daripadanya.
menimba daripadanya. Menimba ilmu yang luas, seluas samudra. Padahal baru 4 tahun. Padahal beliau belajar 4 tahun. Tapi sahabat banyak yang ngambil ilmu pada beliau. Tabi'in banyak yang mengambil ilmu pada beliau. Apa yang membuat beliau begitu istimewa? Kalau kita buka di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad hadis yang sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Wahab bin Munabbih dari saudaranya. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diriku. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Jadi kata beliau, tidak ada seseorang yang lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi dariku. Maksudnya itu maknanya beliau orang yang banyak meriwayatkan hadis. Selanjutnya poin yang keduanya kata beliau, selain Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Sebab Abdullah bin Amr bisa menulis, sedangkan aku tidak bisa menulis. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Kok gak bisa menulis? Tapi kok beliau meriwayatkan banyak, luar biasa. Sebentar sahabatku, Abu Hurairah hafalannya cerdas, luar biasa. Abu Hurairah hafalannya sangat dahsyat. Kuatnya bukan main. Ibarat mesin, sekali Abu Hurairah mengetahui, mendengar satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, otomatis terekam langsung di kepalanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya setelah izin dari Allah, taufik dari Allah, anugerah karunia dari Allah. Selanjutnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendoakan Abu Hurairah, semoga Allah memberimu ingatan yang kuat. Sejak saat itulah Abu Hurairah memiliki ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Gampang hafal, hafalannya kuat, tidak mudah lupa. Allahu Akbar, idaman semua orang. Kalau kita hafalannya tidak mudah, menghafalnya butuh energi yang luar biasa. Ketika hafal, hafalan kita pun tidaklah kuat. Begitu di murojaah, tahu-tahu hafalan kita sudah hilang. Ini kita. Tapi Abu Hurairah lain cerita. Abu Hurairah lain cerita. Beliau adalah sahabat yang kuat hafalannya, kuat murojaahnya. Abu Hurairah bisa mengulang. Dalam satu kali pengulangan beliau bisa membawakan banyak riwayat-riwayat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu pertemuan ada banyak hadis yang bisa beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar sahabat-sahabat yang lain mengambil ilmu daripadanya. Belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Taufik dari Allah, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berusaha sekuat tenaga untuk menghafal, memurojaah, menjaga hafalan beliau. Dihafal, dimurojaah, dihafal, dimurojaah, dihafal, dimurojaah. Dan beliau ajarkan lagi kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ini kunci hafalannya Abu Hurairah. Beliau minta pertolongan Allah agar Allah mengizinkan beliau bisa menghafal dengan mudah. Selanjutnya beliau sering memurojaah hafalannya. Selanjutnya beliau senantiasa mengajarkan pada yang lain. Teman-teman yang disayang Allah, ternyata itu kuncinya. Jelas yang pertama pertolongan Allah. Yang kedua kita bantu dengan murojaah. Yang ketiga ajarkan lagi pada yang lain.
Saat kita mengajarkan pada yang lain, orang mengira bahwa kitalah gurunya. Kebanyakan memang seperti itu. Tapi ketahuilah ketika kita mengajarkan orang lain, sejatinya kitalah seorang yang akan tetap terus belajar, dan belajar. Karena sejatinya saat kita menyampaikan ilmu pada orang yang mendengarkan, saat itulah kita sedang belajar. Kita kembali ke segmen yang ketiga setelah pariwara berikut ini. Teman-teman, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah selalu menjaga antum sekeluarga. Di segmen yang ketiga ini, kita akan sedikit mengulangi kembali tentang episode salah satu bagian saat dimana Abu Hurairah radhiyallahu an, yang tadi dikisahkan termasuk orang yang agak belakangan masuk Islam, tapi justru beliau punya sesuatu yang bisa menjadikan diri beliau tetap disebut-sebut namanya sampai bahkan hari kiamat kelak. Kenapa? Karena beliau memastikan perjuangan yang telah beliau rintis sejak awal masuk Islam akan menjadi perjuangan yang membawa mimpi indah hingga hari kiamat kelak. Perjuangan itu ternyata benar membuahkan hasil yang sangat maksimal. Coba hari ini, kitab mana yang gak nyebutin hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an? Kitab-kitab hadis mana? Kitab-kitab hadis mana yang di dalamnya tidak menyebutkan namanya Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah radhiyallahu an, atau an Abi Hurairah radhiyallahu an. Rata-rata semua kitab hadis itu ada satu nama yang akan selalu ada dalam kitab tersebut. Dan nama itu adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau memastikan waktu yang 4 tahun beliau dapati di dalam belajar kepada Nabi, benar-benar beliau jadikan gimana caranya waktu ini benar-benar akan saya manfaatkan sehingga saya akan mendapatkan maksimal. Sehingga saya mendapatkan sesuatu yang maksimal yang akan saya panen di hari kiamat kelak. Sehingga dengan waktu yang sebentar ini saya belajar dari Nabi, akan saya manfaatkan sebaik mungkin agar waktu ini benar-benar menjadi manfaat bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Itu semangatnya Abu Hurairah. Semangatnya yang luar biasa. Anak muda gak boleh loyo, gak boleh lemes. Gak boleh hanya sekedar rebahan yang sia-sia, gak menghasilkan manfaat. Anak muda dan semua kaum muslimin udah harus memikirkan gimana caranya waktu saya begitu berharga. Kalau belum bisa untuk orang lain, minimal berharga untuk diri kita sendiri. Karena setiap waktu akan Allah tanya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia riwayat Imam Muslim, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati min amali. La tazumu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba. Atau dalam riwayat lain, hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Gak akan bergeser kakinya seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya an arba, tentang 4 perkara. Salah satu di antara 4 perkara itu an umrihi fima afnah, tentang umur. Dipakai untuk apa umur kita? Apakah selama ini kita gunakan buat sia-sia? Apakah selama ini umur kita hanya digunakan untuk tidur-tiduran semata? Tidak melahirkan karya? Tidak membawa kebermanfaatan bagi diri sendiri minimal? Bagi orang lain maksimalnya? Karena setiap waktu akan ditanya. Jangan kira waktu teman-teman menonton tayangan ini, itu gak ditanya sama Allah, akan ditanya. Pada saat jam segini sampai jam segini, Anda ngapain? Oh, saya menonton tayangan tausiah agama. Saya ngecas iman.
Saya ngecas hati saya. Saya menyirami hati saya yang selama ini gersang, belum sempat mendapatkan ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Karenanya lewat media televisi inilah atau lewat media apapun, YouTube kah, Instagram kah, saya ingin sekali Allah Azza wa Jal kelak mencatatkan saya sebagai orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu. Ternyata Abu Hurairah memanfaatkan waktu. Beliau sama sekali gak nyia-nyiakan waktu. Beliau sadar diri karena beliau masuk Islam agak belakangan dibanding sahabat Nabi yang lain. Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam sudah lebih dulu. Umar sudah lebih dulu. Utsman sudah lebih dulu. Ali sudah lebih dulu. Lantas karena Abu Hurairah radhiyallahu an sadar beliau termasuk orang yang masuk Islam agak belakangan, beliau bersemangat. Beliau benar-benar mengamalkan hadis Nabi yang otentik, riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Semangat. Kalau bermanfaat, semangat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jas, sekali-kali jangan pernah lemah. Semangat, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Anak muda harus begitu. Kaum muslimin harus semangat. Ada sesuatu yang manfaat, matanya harus seperti melihat, ini emas banget buat saya, ini berlian banget buat saya, ini harta yang akan bisa saya banggakan di yaumul hisab kelak. Saat dimana saya ngaji walaupun lewat perantara online, walaupun lewat perantara televisi, walaupun lewat perantara hanya tayangan, belum bisa ngaji offline bertemu secara langsung, tapi ini benar-benar bekal saya. Dengan bekal ini saya akan semangat. Kalau malas datang, minta tolong sama Allah. Kalau malas datang, wala ta'jas, jangan lemah. Jangan jadi anak muda yang hatinya gampang ambyar. Jangan lemah, semangat. Inilah kunci yang dimiliki sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah menjaga kita agar tetap menjadi hamba-hamba yang semangat, selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Irfan Rizky, Nuryanto Haas, Garung, Wonosobo, selalu mendoakan teman-teman. Semoga Allah menjaga teman-teman dimanapun berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.